Halo, selamat datang kembali di pelajaran matematika bersama Pak Roni ya. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pelajaran logika matematika untuk sub materi yaitu penarikan kesimpulan ya. Jadi buat kalian ya, ini adalah materi terakhir di logika matematika ya. Jadi untuk minggu depan seperti kita akan mengadakan yang namanya ulangan harian ya untuk materi logika. Kemudian untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai penarikan kesimpulan, di mana ada modus ponens, tollens, dan juga silogisme. Kemudian diikuti nanti akan kita pelajari mengenai sah atau tidaknya sebuah argumentasi ya. Oke, tapi untuk di awal kita akan mempelajari dulu mengenai penarikan kesimpulan. Nah, jadi salah satu penerapan logika matematika itu adalah pengambilan kesimpulan atau argumentasi berdasarkan beberapa pernyataan yang diketahui bernilai benar ya, yang disebut dengan premis. Jadi ini premis ini ya, dengan menggunakan prinsip logika itu dapat dibuktikan suatu pernyataan baru yang bernilai benar dan disebut juga dengan konklusi atau kesimpulan ya. Nah, kumpulan dari semua premis ya, ini disebut dengan argumen. Oke. Dan saya akan berikan di sini beberapa contoh argumentasi juga nanti dalam pembuktian langsung yang berdasarkan prinsip-prinsip logika, antara lain yaitu ada prinsip modus ponens, modus tollens, dan juga silogisme. Oke. Jadi untuk pertama kita akan mempelajari yang namanya modus ponens. Jadi dalam bentuk implikasi ini ya, modus ponens dapat dinyatakan itu sebagai berikut. Nah, premis pertamanya adalah implikasi jika P maka Q ya. Dan kalau ini dia bernilai benar, kemudian premis keduanya adalah pernyataan P. Pernyataan si P di mana pernyataannya juga bernilai benar. Maka kesimpulan atau konklusi yang dapat diambil adalah pernyataan si Q dengan pernyataan ini bernilai benar. Nah, begitu dia. Kemudian kalau bisa kita buat ke dalam contoh, jika tengah malam hujan, maka lapangan basah. Nah, ini adalah premis pertama ya. Ini premis pertama. Kemudian tengah malam hujan, ini adalah premis kedua. Nah, karena tadi jika P maka Q, yaitu premis pertama, dan premis keduanya adalah pernyataan P, maka kesimpulannya adalah pernyataan Q ya. Jadi lapangan basah. Inilah yang disebut dengan konklusi. Nah, kalau contoh lain ya, saya buatkan misalkan premis pertamanya adalah jika saya sakit maka saya pergi ke dokter ya. Dan ya kebetulan keadaan saya juga lagi kurang fit, tapi ya saya akan usahakan untuk terus memberikan materi untuk siswa-siswi saya semua. Dan ya dan premis keduanya yaitu saya sakit. Nah, maka bisa disimpulkan kalau konklusinya apa? Ya, benar sekali kalau kalian menjawab saya pergi ke dokter. Begitu dia. Itu dulu untuk modus ponens. Kita lanjut ke modus tollens. Nah, untuk modus tollens ini dalam bentuk implikasi, itu modus tollens bisa dinyatakan sebagai, nah, premis pertama ini adalah jika P maka Q yang bernilai benar. Kemudian premis kedua adalah negasi Q yang bernilai benar. Maka konklusinya atau kesimpulannya adalah negasi si P yang bernilai benar. Untuk contoh ya,
Contoh, ini premis pertama. Jika sekarang hujan, maka saya memakai jas hujan. Dan premis keduanya, saya tidak memakai jas hujan. Dan konklusinya atau kesimpulannya bisa ditarik, yaitu ya, jadi sekarang tidak hujan, ya. Sekarang tidak hujan. Kan ini sebenarnya ada bisa dibilang jadi, ya jadi itu karena ada konklusi. Kalau tidak mau dibikin kata jadi juga tidak apa-apa. Yang namanya kesimpulan biasa orang menggunakan kata jadi, tapi sebenarnya itu tidak akan berpengaruh kalau misalkan kalian menggunakan kata jadi di sana. Ini juga tadi pakai jadi ya. Tapi kalau tidak menggunakan kata jadi juga tidak apa-apa. Nah, kenapa bisa seperti ini? Tadi kita mendapatkan mengetahui kalau modus tollens itu ya, modus tollens jika P maka Q, kemudian premis keduanya adalah negasi Q, maka konklusinya atau kesimpulannya adalah negasi P, ya. Sebagai contoh yang lain ya, saya diktekan, jika Dedi bukan seorang guru, maka Dedi tidak mempunyai murid. Nah, kemudian premis keduanya adalah Dedi mempunyai murid. Maka konklusinya atau kesimpulannya adalah Dedi seorang guru. Itu dia. Lanjut ya, silogisme. Ini juga bentuknya masih menggunakan implikasi, dan silogisme itu dapat dinyatakan ya premis pertama dan premis keduanya adalah suatu bentuk implikasi. Ya. Implikasi dan juga ini implikasi, sehingga kesimpulan yang didapatkan juga nanti berbentuk implikasi. Ya, premis pertama jika P maka Q. Nah, di sini di silogisme kita tidak hanya menggunakan dua buah pernyataan, yaitu 3. Kita akan gunakan 3, di mana premis pertama itu jika P maka Q, dan premis kedua jika Q maka R. Maka konklusi yang dapat disimpulkan adalah jika P maka R. Oke. Dan untuk contoh, ya contohnya juga ya ini menggunakan implikasi ya. Jika rajin belajar, maka nilai ulangan bagus. Jika ulangan bagus, maka naik kelas. Nah, di sini kita bisa dapatkan ini jika P maka Q, dan di sini jika Q maka R. Sehingga dapat disimpulkan kalau konklusinya adalah jika rajin belajar, maka naik kelas, atau jika P maka R. Gitu. Dan untuk contoh lain ya, contoh kedua saya berikan, misalkan premis pertama adalah jika Kavi rajin belajar, maka Kavi pandai. Kemudian premis yang kedua, jika Kavi pandai, maka Kavi naik kelas. Nah, kesimpulannya bagaimana? Ya, masih sama, jika P maka Q, dan premis kedua jika Q maka R, maka kesimpulannya jika P maka R. Jadi kesimpulannya adalah jika Kavi rajin belajar, maka Kavi naik kelas. That's it ya. Itu dia untuk penarikan kesimpulan dari modus ponens, tollens, dan juga silogisme. Nah, setelah itu kita lanjut ya. Ini adalah memeriksa sah atau tidaknya suatu argumentasi ya. Kita langsung aja ke contoh. Di sini ada argumentasi, yaitu implikasi ya, jika hari sedang turun hujan maka pejalan kaki memakai payung. Di sini pejalan kaki katanya memakai payung, jadi hari sedang hujan. Nah, kalau ini merupakan penarikan kesimpulan yang sah atau tidak. Kita bisa cek pada tabel kebenaran ya. Tabel kebenaran kita misalkan di sini adalah ya, jika P maka Q itu bernilai benar, dan jika Q maka dan pernyataan kedua adalah Q bernilai benar. Nah, kemudian katanya kesimpulannya adalah hari sedang hujan. Nah, kita lihat kalau di tabel kebenaran
untuk implikasi, suatu implikasi yang bernilai benar, ya yang bernilai benar apabila P-nya benar, Q-nya benar, kemudian P-nya salah, Q-nya benar, kemudian P-nya salah, Q-nya salah. Nah, kenapa di sini dikatakan tidak sah? Ya, kenapa dikatakan di sini tidak sah? Karena ya, jika Q-nya kita dapatkan bernilai benar dan implikasinya itu bernilai benar, maka ada dua kemungkinan, ya, di mana P-nya itu bisa bernilai benar juga dan P-nya juga bisa bernilai salah, gitu. Ya, ini kan bisa ditangkap ini. Ya, jadi ada dua kebenaran si P-nya, bisa benar bisa salah. Maka ini dianggap tidak sah. Begitu. Ya, begitulah untuk menentukan sah atau tidaknya sebuah argumentasi. Kita bisa lihat dari implikasinya. Kalau implikasinya bernilai benar, misalkan benar, ya ini kan kita simpulkan, kita asumsikan benar ya. Dan Q-nya itu juga benar. Nah, maka otomatis untuk kesimpulannya itu, ya kita lihat lagi. Kalau si Q-nya benar, kemudian jika P maka Q-nya benar, maka ada dua nilai si P, yaitu bisa benar, bisa salah. Maka argumentasinya tidak sah. Kita lanjut lagi. Contoh yang kedua, pernyataan implikasi. Jika Alex orang Eropa, maka rambutnya pirang. Kemudian Alex berambut hitam. Kesimpulannya, Alex bukan orang Eropa. Nah, kita lihat lagi kesimpulannya di sini. Ya, dan kita periksa sah atau tidak argumentasi ini. Jika Alex orang Eropa, maka rambutnya pirang. Maka kita simpulkan sebagai implikasi jika P maka Q. Nah, Alex berambut hitam. Ini kalau katanya Alex berambut hitam, ini di Q-nya itu adalah rambut pirang, berarti ini adalah berlawanan ya, atau negasi si Q. Dan kesimpulannya adalah negasi P. Nah, ini sah atau tidak? Kita periksa pada ini ya. Ya, kita periksa pada tabel kebenaran juga, di mana kalau jika P maka Q benar, ya, maka ada dua kemungkinan ya. Jika P maka Q benar, maka ada tiga kemungkinan, di mana negasi P negasi Q bernilai salah, kemudian negasi P benar, negasi Q salah, dan kedua negasinya bernilai benar. Ini sama aja sih kebalikannya. Kalau misalkan kita nggak pakai negasi, ini kan nilainya benar ya, benar salah, salah benar, salah gitu ya, sama aja sebenarnya. Nah, jadi yang kita bisa lihat di sini, kenapa dia bernilai benar gitu ya? Kenapa? Karena di sini jika negasi Q katanya di sini benar, maka kalau negasi Q-nya benar, ya, yang kita dapatkan di situ adalah dan implikasinya benar-benar, maka negasi P-nya itu wajib bernilai benar. Tidak ada pasangan yang lain kan? Ini benar. Nah, kalau kita asumsikan negasi Q-nya itu bernilai benar, maka jika P maka Q harus bernilai salah dan negasi P bernilai salah. Tapi kan yang kita dapatkan jika P maka Q itu di sini bernilai benar ya, untuk menentukan sah atau tidaknya. Begitu. Maka bisa didapatkan kalau ini negasi P bernilai benar itu adalah suatu argumentasi yang sah. Kenapa kita bisa bilang sah di sini? Ya, karena ini juga merupakan salah satu modus. Ya, di sini adalah modus apa? Ya, benar sekali buat kalian yang jawab, modus tollens. Jadi ini bisa dibilang sah ya. Kemudian ada contoh lain, yaitu periksa sah atau tidaknya argumentasi berikut ini. Ini menggunakan ya atau ya, operasi atau. P atau Q, kemudian ininya, premis keduanya adalah P. Katanya kesimpulannya adalah Q. Ini sah atau tidak? Sah atau tidak? Kita bisa cek di tabel kebenaran lagi. Ini kita asumsikan kita asumsikan P atau Q itu adalah bernilai benar dan P-nya itu bernilai benar.
maka Q-nya itu apa gitu ya. Kita lihat P atau Q yang bernilai benar itu apa saja. Ya, P atau Q bernilai benar itu jika P-nya benar, Q-nya benar. Jika P-nya benar, Q-nya salah. Jika P-nya salah, Q-nya benar. Nah, dan di sini pernyataan P kita anggap nilainya benar. Ini kedua ini ya bernilai benar. Maka akan ada dua kemungkinan ternyata. P-nya benar, Q-nya salah. Sehingga pernyataan ini penarikan kesimpulan di sini merupakan kesimpulan yang ya tidak sah gitu. Oh, masih ada lagi ternyata, dan saya kirain yang terakhir ya. Oke. Jadi di sini ada argumen negasi P dan Q. Dan kemudian argumen keduanya adalah negasi P, dan kesimpulan yang dikatakan adalah negasi Q. Apakah sah atau tidak? Nah, kita lihat lagi di tabel kebenaran PQ ya. Di sini negasi P atau negasi P dan Q itu kita anggap dia nilainya benar. Ya, kita asumsikan benar, sehingga kalau dia negasi P-nya benar di sini, maka negasi P dan Q yang benar hanya ada di sini ya. Hanya ada di sini, yaitu di mana negasi Q-nya adalah salah. Nah, begitu dia. Sebentar. Ya. Sehingga di sini negasi Q bernilai salah, maka kesimpulannya argumentasinya ini tidak sah ya. Tidak sah karena sebentar. Negasi P dan Q itu bernilai benar, maka negasi P benar, Q-nya salah. Coba kita periksa sendiri ya. Di sini negasi di sini P, di sini P benar, Q benar, salah. Negasi Q-nya salah. Oh iya, kenapa? Karena di sini Q-nya harusnya bernilai benar gitu ya. Oke, di sini kan cuma negasi Q gitu loh. Negasi Q di sini salah. Iya. Benar. Ya. Kemudian salah, benar, salah. Ya. Jadi negasi P dan Q yang bernilai benar tuh hanya kalau negasi P-nya benar dan Q-nya benar. Nah, di sini Q-nya salah, berarti tidak sah, begitu maksud saya. Hampir saja saya bingung juga. Maaf ya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah berkunjung. Terima kasih buat kalian yang sudah ikut pembelajaran untuk hari ini, dan semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan ya, saya akan pamit, dan jangan lupa untuk mengikuti pelajaran minggu depan. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Oke. Dan selamat belajar. Dan jangan lupa untuk mengerjakan latihan soal yang saya berikan sebentar lagi. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.